Al-wali induhum man yudkhilun nas ilal jannah ma yudkhilun nas ilan nar. Wali di mata mereka itu yang memasukkan musuhnya ke sorga, bukan ke neraka, bukan nyumpain orang, tetapi memasukkan orang ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan orang, mengevakuasi orang lain. Wahakadha, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ta'ala. Hadha Habib Saleh, soleh ucapannya, soleh amalannya, soleh hatinya. Ada Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, datuk beliau, disebutkan bahwasanya khuyyirtu fi auladi, saya diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala di dalam anak keturunan saya. Mereka diberikan ilmu yang banyak atau hati yang bersih. Saya memilih agar diberikan hati yang bersih. Wahakadha Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid diberikan hati yang bersih. Enggak ada dengki sama orang, enggak ada benci sama orang, enggak ada dendam sama orang, mencintai semua orang. Dan hingga dicintai oleh semua orang. Semua orang cinta kepada beliau. Semua orang cinta kepada beliau. Yang jauh, yang dekat, yang habaib, yang masyayikh, kiai, ulama, bahkan yang non muslim cinta kepada beliau. Mahbub. Kenapa? Sebab dia cinta kepada Allah, dicinta oleh Allah. Yudha'lahul gabul fil ard. Diberikan tuh kecintaan kepada beliau itu di dalam hati-hati makhluk yang ada di muka bumi ini. Radhiyallahu anhu ardhah. Nah, karenanya itu kita diberikan oleh Allah Ta'ala umur yang tersisa dari hidup kita, entah berapa tahun lagi, berapa saat lagi. Gunakan kesempatan itu untuk membersihkan hati kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh, dengan berupaya jangan mengganggu orang lain, jangan dengki kepada orang lain, cintai semua orang, beri manfaat kepada semua orang. Jadilah kita orang yang soleh dan muslih, yang mendamaikan orang lain, yang mendoakan orang lain, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka. Hatta Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid radhiyallahu anhu ardhah, itu jasanya kepada semua orang. Semua orang, berapa banyak orang yang kita kenal diakurkan oleh beliau, didamaikan oleh beliau. Suami istri yang diakurkan, direkatkan kembali hubungannya dengan berkat beliau radhiyallahu anhu ardhah. Dakwah beliau sampai ke mana tempat, syairnya masya Allah, dan kasyafnya beliau, keberkahan beliau sampai bukan cuma di bumi Indonesia, sampai Haramain Syarifain, sampai ke negeri Hadramaut radhiyallahu anhu wa ardhah. Senantiasa nama beliau harum hingga kita sekarang hampir setengah abad sejak wafatnya beliau, kita berkumpul di sini mengenang beliau, orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Keluar dari majelis ini, ayo teladani para salaf kita, ikut di jalannya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, ikut jalannya beliau. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bertakwa kepada Allah, jadilah bersama kaum shadiqin. Kalau kita disuruh menjadi kaum shadiqin, para wali-wali, kita nggak mampu, tetapi kita disuruh menjadi bersama mereka. Anugerah Allah yang terbesar, Allah Ta'ala kenalkan kita siapa para wali-wali. Kita kenal Habib Saleh wali, jadilah kita bersama Habib Saleh. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf wali, jadilah kita bersama Habib Abu Bakar. Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi wali, jadilah kita bersama beliau, bersama ilmunya, bersama tariqahnya, bersama jalannya. Jangan nyimpang dari jalannya mereka, jangan keluar dari amalannya mereka. Jadikan niat kita ngikutin, bermakmum kepada niatnya mereka, amalan kita bermakmum kepada amalannya mereka, ucapan kita bermakmum dengan ucapan mereka, akhlak kita bermakmum dengan akhlaknya mereka. Adal Habib Muhsin bin Ali bilang, memberikan nasihat kepada keturunan para salihin. Beliau bilang, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Yang gagal kitab, gagal di dalam mendalami keilmuan, jangan gagal di dalam ibadat, menjadi ahli dalam mihrab. Barang siapa yang gagal ilmu, gagal mihrab, jangan gagal di dalam adab. Ikutin adabnya mereka, ikuti akhlaknya mereka. Masya Allah, alhamdulillah. Haul adalah pameran. Pameran apa? Pameran akhlaknya sahibul haul, menunjukkan kepada kita akhlaknya mereka, sifatnya mereka, ilmunya mereka, istiqamahnya mereka, sabatnya mereka, sabarnya mereka, syukurnya mereka. Karena itu untuk apa? Untuk kita tertarik, kita meneladani dan mengikuti mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita berkah dengan berkat Habib Saleh.
dan segenap keluarga besar Habib Saleh insyaallah diberikan keberkahan, kesehatan, afiah, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah taala jadikan majlis kita ini majlis dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat majlis ini Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala, dari musibah, dari bencana. Dan para syiban kita, para ulama kita, para masyayikhina dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Masya Allah hadir tengah-tengah kita Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Masya Allah, dalam usia sepuh beliau hadir tengah-tengah kita. Dan juga para syiban kita yang hadir tengah-tengah kita. Insya Allah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait diberikan panjang umur, kesehatan, afiah, dan Allah telah berikan berkah kepada kita dengan berkat beliau dan berkat para aulia wa salihin. Amin ya rabbal alamin ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al fitani. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengar tadi dari Habib Jindan. Subhanallah, yang saya ingat abah beliau itu tidak pernah absen Habib Novel di Tanggul, selalu setiap tahun. Alhamdulillah, khalifahnya datang, demikian juga guru besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Bukurduri tidak pernah lepas, tidak pernah lupa untuk selalu datang ke Tanggul. Alhamdulillah, di sini ada putra khalifah dari Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Habib Ahmad As-Segaf. Kita beri waktu 15 menit. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala na'maih wa alaih, wassalatu wassalam ala ashrafi anbiyaih sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kafati awliyaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd, yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim syair Allah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ba'dhum inna lillahi ibadan law aradu arad. Sadaqallahul maulal azim. Yang Al-Faqir cintai, Al-Faqir hormati segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, terkhusus keluarga besar Al-Imamul Qutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, semua anak, cucu, cicit keluarga besar Habib Saleh, terutama akhina Al-Habib Muhdar Dailallah Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid. Hadirin para pecinta Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, berikanlah kami rasa cinta kepadamu. Taruhlah di hati kami rasa cinta kepadamu ya Allah. Dan berikanlah rasa cinta di hati kami kepada orang-orang yang mencintaimu.
Siapa yang mencintai Allah? Di antaranya Al-Imamul Qutb Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Saya punya orang tua Sayyidil Walid mulazamah Al-Habib Naufal bin Salim bin Jindan, begitu juga. Dan kami semua bisa hadir di sini karena didikan daripada orang-orang tua kami agar kami mulazamah dengan Al-Imamul Qutb Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Saudara-saudara sekalian, saya teringat bagaimana Habib Saleh bisa mencapai derajat yang luar biasa. Sayyidil Walid pernah mengatakan bahwa Al-Habib Saleh pernah bilang, saya dari kecil seingat saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang mengikuti dan mencintai Al-Habib Saleh, semuanya Allah Ta'ala berikan kemuliaan, semuanya Allah Ta'ala berikan keberkahan dunia wal akhirah. Saudara-saudara sekalian, jangankan kita orang awam yang mengenal, bahkan dari sebagian besar kita ini nggak pernah berjumpa dengan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Saya menangi Habib Saleh saya masih umur 5 tahun. Di musola ini dulu, naik kereta, ngejar-ngejar kambing, kemudian dibawa oleh Walid, dipangku sama Habib Saleh, didoain sama Habib Saleh. Saudara, jangankan kita ini orang yang awam, para aulia, para ulama di zamannya menggandrungi Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, mencintai Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kenapa demikian? Muhibbul mahbub mahbub wa mahbubul mahbub mahbub. Mencintai orang yang dicintai oleh Allah akan mengantarkan orang tersebut dicintai oleh Allah, dan dicintai oleh Allah akan mengantarkan orang tersebut dicintai oleh Allah. Jika kita dicintai oleh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, maka Allah pun akan mencintai kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, satu ketika Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau datang ke kediaman Habib Saleh. Begitu beliau datang, Habib Saleh ini cerita saya dengar langsung dari Habib Ahmad, cucunya Habib Saleh, Habib Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Hamid. Dan saya dengar juga kisah ini dari Sayyidil Walid, yang pada saat itu begitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri datang, Habib Saleh ini sibuk, repot, nyiapin makanan buat para tamunya. Memang itu kebiasaan daripada Habib Saleh, rumahnya 24 jam orang mesti datang makan. Ini persis dengan datuknya Syekh Abu Bakar bin Salim yang setiap hari tidak kurang memberi makan 1000 orang. Shallu ala Nabi. Lalu pada saat itu Habib Saleh mondar-mandir ngecek ke dapur, turun langsung ke dapur. Dibacakan qasidah-qasidah di rumah Habib Saleh, dan di rumah Habib Saleh banyak foto-foto yang nempel, foto-foto aulia, foto-foto para ulama yang sebagian besar sudah meninggal dunia. Saat dibacakan qasidah puji-pujian kepada Allah, kepada Rasulullah, tiba-tiba foto-foto yang ada di dinding-dinding rumah Habib Saleh Tanggul berterbangan, terlepas dan berterbangan mutar. Shallu ala Nabi. Ini saya ngomong buat orang yang percaya. Kita semua percaya nggak? Percaya nggak?
Kurang kencang, percaya nggak? Lalu saat itu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengatakan sambil setengah berteriak, taribat arwahum, taribat arwahum, taribat arwahum. Arwah-arwah mereka bergembira, arwah-arwah mereka bergembira, arwah-arwah mereka bergembira. Begitu selesai Habib Soleh masuk ke ruangan, itu foto yang berterbangan, foto para aulia, masuk lagi, nempel lagi ke dindingnya masing-masing. Shallu ala Nabi. Saudara-saudara sekalian, sekali waktu Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau ingin mencukur sedikit rambutnya. Beliau pergi ke pasar. Selesai nyukur, kata Habib Saleh kepada si tukang cukur, saya lupa bawa uang. Saya pulang dulu ya, saya ambil uang. Kata si tukang cukur, Habib nggak usah pulang, Habib nggak usah bayar. Loh, saya ada uang, saya pulang dulu, saya mau kasih sampean. Nggak usah Habib, bayar saja, saya pakai doa. Lalu kata Habib Soleh, sampean mau doa apa? Doa yang Habib ridho. Terserah Habib. Begitu Habib Soleh angkat tangan, doain si tukang cukur. Lalu Habib Soleh mengatakan kepada si tukang cukur, besok sampean berhenti ya jadi tukang cukur. Saudara, kalau yang jadi tukang cukur kita kira-kira kita mau nggak disuruh berhenti? Ini dia mah aja nih. Mau nggak? Bohong. Ini kita lihat keyakinannya seorang tukang cukur. Lalu tukang cukur ini mengatakan, Habib, kalau saya berhenti bagaimana nanti anak istri saya ini? Tapi karena tukang cukur ini udah didoain sama Habib Soleh, besok betul dia berhenti, resign. Lalu mulai dia ngelamar kerjaan, dapat pekerjaan di mana? Di pabrik gula Jatiroto. Kita kalau mau lewat Tanggul nih, Lumajang, lewatin nggak? Lewatin itu pabrik gula Jatiroto. Diangkat si tukang cukur ini jadi mandor. Naik pangkat nggak? Naik pangkat nggak? Wow, mandor hebat. Lalu begitu selesai, dapat beberapa bulan, ingat Habib Soleh. Ya Allah, saya belum berterima kasih kepada Habib Soleh. Datengin rumah Habib Soleh, ketemu sama Habib Soleh. Ya Habib, terima kasih Habib. Sekarang saya sudah berhenti. Dan sekarang saya alhamdulillah udah jadi mandor di pabrik gula Jatiroto. Kata Habib Soleh, kalau begitu tahun ini sampean dan istri berangkat haji. Loh Habib, duit saya ini belum cukup. Kalau untuk ongkos naik haji belum cukup. Habib, cukup kata Habib Soleh. Nanti sampean akan ketemu saya di Mekah. Sudah nggak banyak komentar lagi. Pulang hatinya campur gembira dan bingung. Kenapa? Duit nggak cukup buat ongkos naik Sampai di perjalanan mampir ke rumah salah seorang Habib. Lalu dia curhat, Habib, ini saya dapat perintah dari Habib Soleh. Saya diperintahkan untuk berangkat haji tahun ini. Tapi duit saya ini, tabungan saya nggak cukup Habib. Ya kalau Habib Soleh sudah perintahkan, sudah ya bismillah. Kalau perlu jual rumah. Kata ini Habib, kalau perlu jual rumah. Jual rumah Habib, jual. Mikir lagi, pulang berjumpa dengan istrinya, diskusi musyawarah. Ya sudah bismillah, iklanin dah, jual rumah. Nggak lama singkat cerita, datang pembeli. Begitu nego, jadi harga. Begitu mau dibayar, hitung uang. Ini si pembeli bertanya, ini sampean mau jual rumah mau pindah kemana? Oh saya juga masih bingung, saya jual rumah ini karena perintah, ya dapat perintah Habib Soleh.
disuruh untuk berangkat haji, sedangkan uang saya ini belum cukup, makanya saya jual rumah. Loh, Habib Soleh perintahkan untuk berangkat haji, sampai Anda punya uang? Enggak, uang ada tapi kurang. Kalau begitu, karena ini perintah Habib Soleh, ini uang saya nggak jadi beli rumah sampean. Sampean pakai buat ongkos naik haji. Kira-kira kalau kita jadi tukang cukur, ketemu Habib Soleh diperintahin untuk berhenti kerja, siap nggak? Siap nggak? Siap nggak? Aneh nggak percaya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Hadza wa lafunukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dilanjutkan tausiah oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, demikian juga Habib Ridha, demikian pula Habib Abu Bakar, kita bacakan Fatihah untuk Syarifah Fatum binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Demikian juga Hubabah Muznah binti Muhsin Al-Hamid biniyat Syifa' bisir Al-Fatihah. Baik, kita dengar tausiah dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semuanya di satu majelis haul Al-Habib Al-Imam Al-Arif Bilal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. InsyaAllah semua yang pulang dari sini dapat bagiannya, insyaAllah. Baik yang hadir online, yang hadir offline, dari manapun juga. Karena Masya Allah yang hadir banyak sekali. Tadi ada yang macet 3 kilo, macet 5 kilo. Saya sendiri tadi turun dari kereta, lihat depan manusia, belakang manusia, kiri manusia, kanan manusia. Itu baru yang bangsa manusia, yang bangsa jin lebih banyak lagi, insya Allah. Kita semua yang hadir jangan khawatir, insya Allah kita pulang dari sini semua dapat bagian dari Habib Saleh, insya Allah. Pernah salah seorang sesepuh kita yang menjadi saksi langsung itu bercerita, ketika Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, ketika itu beliau hadir majalis ada di Jakarta, hadir di Kuitang, hadir di majalis salaf yang lainnya. Itu datang banyak orang kemudian memberi hadiah kepada Habib Saleh. Ini hadiah dari orang-orang itu pada Habib Saleh. Itu sampai dikumpulkan itu kurang lebih ada 3 kantong plastik. 3 kantong plastik besar-besar. Itu kumpulan dari orang-orang yang ngasih hadiah pada Habib Saleh. Kemudian setelah itu semuanya dia menjadi saksi, semuanya dibagi-bagikan sama Habib Saleh. Alhamdulillah kalau kita semuanya mau niru ini sanggup apa enggak sanggup? Insya Allah kalau nerimanya sanggup, baginya yang enggak sanggup. Ini Habib Saleh itu orang yang sangat dermawan, orang yang insya Allah kalau yang datang di sekitarnya aja dapat bagian, apalagi yang datang dari jauh, insya Allah pulang enggak akan kecewa. Semua yang hadir ada di majlis hal ini, insya Allah pulang akan dapat bagian. Tapi yang dapat bagian yang terbesar itu yang husnudzonnya paling besar. Al-madad biqadril masyhad. Pemberian itu tergantung cara pandang kita semuanya. Kalau masyhadnya kita pada Habib Saleh, masyhadnya kita pada para kekasih Allah Ta'ala itu besar, maka insya Allah pembagian hadiahnya pun juga besar. Hal serupa juga disampaikan dalam hadis qudsi, kata Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi
falyadhunna bi masya. Aku ini tergantung dari prasangka hambaku. Maka silahkan hambaku mau berprasangka apapun juga. Yang hadir di saat ini berprasangka insya Allah hajatnya kabul, doanya diijabah, insya Allah akan didapatkan. Yang hadir saat ini sakit pulang sembuh, insya Allah pulang akan betul-betul disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perluas masyhad kita pada Allah ta'ala. Di majlis yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah kita pulang gak akan sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Dan yang mendapat paling besar pula adalah yang hadir kemudian di dalam hati itu ingin meneladani dari Habib Saleh. Mereka para aulia Allah ta'ala ini sudah dipastikan ibadah ritualnya pasti bagus, dan gak mungkin orang bisa ibadah ritual yang bagus kecuali dia punya ilmu. Oleh karena itu jangan tinggalkan majelis ilmu. Semua harus pakai ilmu. Orang mau nyetir pakai ilmu, mau masak pakai ilmu. Makanya ada kursus tata boga. Mau nyetir ada ilmu, ada kursus setir mobil. Bahkan mau make up ada ilmunya, kursus tata rias. Tapi ibadah juga pakai ilmu. Itu orang yang takbiratul ihram, itu syarat takbiratul ihram itu ada dalam kitab Safinah. Orang yang takbiratul ihramnya salah memanjangkan bagian, nggak sah sholatnya, bahkan bisa terjerumus pada dosa yang lebih besar. Dipanjangkan bagian awalnya Allahu Akbar, nggak bisa. Atau ditambahi wawu Allahu Akbar, nggak bisa. Maka biar kita ibadah ritualnya bagus, kita harus cari ilmu. Kemudian kehidupannya para wali secara sosial, mereka ini para aulia tidak ada yang jadi problem dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Mereka itu jadi solusi. Lihat Habib Saleh, berapa banyak orang yang datang pada beliau, orang yang sudah bertahun-tahun, kita pernah dengar masuk bertahun-tahun nggak punya keturunan. Mau dokter udah memvonis apapun juga, tapi dengan keyakinan yang kuat datang pada Habib Saleh, doa, minta kepada Habib Saleh, pulang dikasih keturunan oleh Allah Ta'ala. Habib Saleh ini menjadi solusi. Oleh karena itu, apabila kita cinta kepada para wali, minimal miripkan diri kita dengan para wali. Miripkan pakaian kita dengan pakaian mereka. Miripkan akhlak kita dengan akhlak mereka. Miripkan perilaku kita dengan perilaku mereka. Miripkan lisan kita dengan lisan mereka. Itu yang akan menjadikan kita semuanya mendapat anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan malaikat yang datang pada Allah Ta'ala untuk melaporkan siapa orang-orang yang hadir di majlis zikir, maka ketika itu disebutkan namanya oleh para malaikat dan Allah Ta'ala bersaksi. Jadi kalau Allah Ta'ala sampai bersaksi sesuatu yang pakai saksi itu berarti sesuatu yang istimewa. Kalau orang jual beli rumah pakai saksi, orang jual beli permen nggak ada yang pakai saksi. Kenapa? Remeh. Tapi ini pakai saksi, ini sesuatu yang mulia. Allah Ta'ala mengangkat malaikat untuk menjadi saksi. Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Malaikat, kalian semua jadi saksi, aku telah mengampuni mereka. Maka malaikat kemudian menyampaikan, ya Allah, ada yang datang bukan karena pengen zikir, tapi karena ada hajat. Ada hajat, makanya dia datang. Maka kata Allah Ta'ala, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang yang kumpul berzikir seperti kita saat ini adalah orang yang la yashqa bihim jalisuhum, tidak akan celaka orang yang duduk bersama dengan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jalisuhum, duduk bersama enggak akan celaka. Wa kaifa bimuhibbihim. Lalu gimana dengan orang yang cinta dengan mereka? Duduk bareng enggak celaka. Muhibbihim, kalau cinta sama mereka, oh lebih tinggi lagi derajatnya. Dan kita pengen derajat yang lebih tinggi lagi. Wa kaifa bimahbubihim, gimana orang yang dicintai oleh mereka. Oleh karena itu, insya Allah semua yang hadir bersihkan hati kita. Insya Allah kita dapat pandangan rahmat Allah Ta'ala. Dan insya Allah kita semua dapat cintanya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Insya Allah kita jadi orang yang dicintai oleh beliau. Dan kita doakan segenap keluarga besar Allah Habib Saleh
utamanya putri beliau Habibah Khadijah dan juga semuanya termasuk guru kita semua Habib Muhdhar bin Muhammad bin Shalih Al-Hamid. Allah Ta'ala panjangkan usia beliau-beliau fi sihatin wa afiyah, dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada beliau. Allah Ta'ala jadikan beliau-beliau adalah penerus-penerus daripada perjuangan Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Dan kita semua yang hadir di tempat ini, insya Allah kita pulang hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala, diberikan berkah untuk kita semuanya, dan insya Allah kita semua dikumpulkan lagi berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, berjumpa lagi di Idul Fitri yang tahun yang akan datang, bahkan insya Allah sampai lagi kepada haul Habib Shalih di tahun-tahun yang akan datang insya Allah. Amin amin. Hadza min afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengar tausiah juga dari Habib Ridha bin Yahya. 15 menit. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin, صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Para habaib, khususnya Al-Habib Muhdhar bin Muhammad bin Shalih Al-Hamid dan segenap keluarga besar Al-Habib Shalih dan para habaib yang semua kita sedang berada di dalam jamuan Al-Arif Billah Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Jamuan yang diberikan oleh Habib Shalih yang punya kedekatan kepada yang punya dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki dunia dan yang mengatur segala-galanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjakan orang-orang yang punya kedekatan kepada Allah seperti Habib Shalih. Maka Habib Shalih ini menjadi penyalur daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang karomah keistimewaan yang ada sama Habib Shalih, ini kalau ditulis di buku mungkin berjilid-jilid, berpuluh jilid itu belum selesai. Apalagi karomah keistimewaan Habib Shalih yang diketahui bukan kepada orang-orang yang umum, tapi juga diketahui oleh orang-orang khusus yang juga punya kekhususan di hadapan Allah. Makanya nggak heran kalau Habib Shalih ini di zaman beliau itu para aulia, para salihin, para ulama mendekat kepada beliau. Pernah diceritakan Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas Jakarta. Ini Habib Umar luar biasa cintanya sama Habib Shalih, sampai di rumah beliau nggak ada foto yang lain kecuali foto Habib Shalih. Pernah Habib Umar itu ngadain acara pernikahan anaknya. Kemudian ditanya sama anaknya, ini Habib Shalih nggak diundang, Bah apa Walid nggak tahu deh. Habib Shalih nggak diundang. Habib Umar bilang, kalau Habib Shalih wali dia tahu, nggak usah pakai diundang, dia datang. Masya Allah. Nih hubungan orang-orang berkelas nih. Bukan bicara tentang orang-orang yang biasa dengan orang-orang yang wali, enggak. Ini para aulia, para sholihin tahu kelasnya Habib Shalih. Bener. Datang pada waktunya, hadir Habib Shalih. Banyak lagi
keistimewaan yang ada pada Habib Soleh. Namun hadirin, kalau kita berbicara tentang Habib Soleh, ini bicara tentang karomah, bicara tentang kemuliaan. Artinya apa? Bicara tentang qudratullah, bicara tentang kekuasaan Allah yang tidak pernah terbatas. Bahkan dalam kitab Zubat itu dikatakan tentang karomahnya para wali, wal auliya dawi karomatin rutab wa man tahau liwaladin min ghairi ab. Para wali yang mereka itu punya karomah yang berkelas-kelas. Dalam kitab Zubat itu dikatakan, tapi mereka terbatas, tidak bisa para wali menciptakan anak tanpa bapak. Itu kata kitab Zubat. Tapi di syarahnya dijelaskan,